الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، مع كتاب السراج المنير في مقامات سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، المقام التاسع عشر رسول الكمال والتمام صلى الله عليه وسلم, membahas kedudukannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedudukan atau julukan Rasul penyempurna, Rasul akhir yang menyempurnakan, yaitu dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, terus wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, sampai wa huwa al-kitabul ladzi tahadda bihil insana wal jin. Itu minggu kemarin kita membahas bahwa Al-Qur'an itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan yang menjaganya. Di sini dengan dhamir jamak. Dhamir jamak mutakallim, kata ganti pertama jamak. Ini menunjukkan bahwa Allah ketika menurunkan Al-Qur'an itu disertai dengan atau mempergunakan atau mengikut sertakan makhluknya, yaitu siapa? Malaikat Jibril alaihi salam, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu mana? Baitul Izzah Sama'ud dunya, langitnya dunia, itu langit yang pertama. Di situ semuanya 30 juz. Kemudian dari Baitul Izzah oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan dengan berangsur-angsur, bertahap. Itu melalui siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril menyampaikan, mentalkin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh baginda Nabi, kemudian disampaikan kepada umatnya. Nah, di sini Al-Qur'an ini wa huwa al-kitabul ladzi tahadda bihil insan wal jin, yaitu kitab yang manusia dan jin ini tidak bisa mengalahkannya untuk membuat Al-Qur'an. Sehingga disebutkan qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya manusia dan jin ini berkumpul mengadakan muktamar, musyawarah untuk membuat Al-Qur'an, orang-orang yang paling pintar dari jenis jin, dari jenis manusia dikumpulkan semuanya untuk membuat Al-Qur'an, maka niscaya mereka tidak akan pernah bisa untuk membuat Al-Qur'an, menyaingi
Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun di antara mereka itu saling zahira. Zahira itu apa? At-ta'awun. Makna ta'awun? Saling menolong, saling bekerja sama. Ini tidak akan bisa mereka membuat Al-Quran, karena Al-Quran kalamullah al-munazzalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitariqi Jibril alaihi salam. Paham? Kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, al-muta'abbadu bi qiraatihi, dianggap al-muta'abbidu bi qiraatihi, membacanya ini adalah ibadah. Dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas. Itu definisi Al-Quran. Tidak akan bisa. Dulu pernah para penyair Arab, mereka berusaha untuk membuat Al-Quran. Apa kata mereka? Mereka ingin menyaingi seperti wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Mereka apa? Wasyams wa ma adraka masyams. Membuat-buat, nggak bisa, karena Al-Quran ini kalamnya siapa? Kalamullah, kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha bagaimanapun tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa membuat Al-Quran. Wa mimma huwa jadirun bidzikri anal Qur'an al-Karim afradahu Allah ta'ala duna sa'iril kutub as-samawiyah bi'a'zami khususiyah. Dan yang layak disebutkan lagi di sini bahwa Al-Quran ini adalah berbeda dengan kitab-kitab lainnya, mempunyai keistimewaan khusus, mempunyai kelebihan khusus jika dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Yaitu apa? Al-Quran ini adalah mukjizat. Mukjizat. Selama masih ada Al-Quran, maka mukjizat Al-Quran ini tetap ada. Sebab nanti di akhir zaman Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah. Ketika di muka bumi ini tidak ada orang muslim lagi, adanya orang kafir. Diangkat oleh Allah, ketika kalian membuka halaman per halaman, semuanya sudah putih, tidak ada tulisannya, tintanya diangkat, sudah enggak ada. Nah ini selama Al-Quran masih ada, Al-Quran ini akan memberikan mukjizat yang luar biasa, yang sangat banyak. Sehingga di situ ada al-i'jaz ilmi, mukjizat secara ilmu, mukjizat secara bahasa, balaghah, nahwu, shorof. Ini semuanya adalah kandungan-kandungan mukjizat di dalam Al-Quran. Bainama baqil kutub as-samawiyah, adapun kitab-kitab selain Al-Quran, yaitu apa? At-Taurah, Zabur, Injil. Al-Quran ini kitab-kitab ini tadi itu Taurah, Injil dan Zabur, innama hiya risalatun tu'ayyiduha mu'jizatun azharaha Allahu ala yadi anbiya'ihi fi zamanihim faqat. Jadi kitab-kitab selain Al-Quran ini dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi yang menerima pada zamannya saja.
pada zamannya saja. Setelah Zabur, Taurat, Injil ini diangkat, tidak ada mukjizatnya lagi. Setelah para nabinya semuanya wafat, Zabur, Injil, Taurat diangkat oleh Allah, sudah tidak ada mukjizatnya lagi. Setelah nabinya wafat, Zabur, Taurat, Injil tidak ada mukjizatnya lagi. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an selama masih ada, meskipun Rasulullah SAW sudah wafat, Al-Qur'an akan tetap mengeluarkan apa? Mukjizat. Dipakai terus. Ini mukjizat. Mukjizatnya apa? Di antaranya yang setiap hari kalian lakukan. Menghafal Al-Qur'an ini dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan benar-benar telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk dihafal. Fahal mim mudzakir, pertanyaannya apakah kamu itu mau menghafal atau tidak? Mau murojaah atau tidak? Itu pertanyaannya. Tapi sudah dimudahkan oleh Allah menghafal. Memang Al-Qur'an ketika dihafal mudah atau tidak? Mudah atau enggak? Mudah. Akan tetapi perginya cepat enggak? Cepat. Karena murojaahnya kurang. Sehingga di dalam hadis Al-Qur'an ini asyaddu tafallutan minal ibil al-mu'allaqah. Al-Qur'an itu lebih cepat perginya daripada unta yang diikat, ikatannya sangat kuat. Ini Al-Qur'an. Dihafal mudah. Pertama kali menghafal, kalau nambah terus, itu mudah sekali, sebulan selesai. Kalian bisa sehari 1 juz bisa menghafal. Dah hafal 1 halaman, setorkan ke ustadz. Nanti habis itu nambah lagi halaman selanjutnya, setorkan ke ustadz. 1 hari bisa 1 juz. Tapi melekat atau tidak? Enggak melekat. Ya ini, karena makanya fahal mim mudzakir. Maka apakah kalian itu mau mengulang-ulang, mengingat-ingat atau tidak? Jadi Al-Qur'an ini sudah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal. Allah bertanya, fahal mim mudzakir, maka apakah kamu itu mau mengingat-ingat atau tidak? Memurojaah atau tidak? Itu pertanyaannya. Nah, ini berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Al-Qur'an yang hafal di muka bumi ini banyak sekali. Sekarang banyak sekali. Ada enggak orang yang hafal Injil, Taurat, Injil di muka bumi ini? Enggak ada. Enggak ada. Tapi yang hafal Al-Qur'an banyak atau sedikit? Banyak sekali. Di Indonesia banyak sekali. Di Indonesia mungkin penghafal Al-Qur'an terbanyak di dunia. Iya. Ya karena penduduknya banyak, muslimnya banyak. Iya kan? Pondok pesantren banyak. Makanya untung ada pesantren. Untung ada pesantren. Bayangkan kalau nggak ada pesantren, nggak ada pondok tahfidz, al-ihsan wa taqwa, ya jarang yang hafal Quran. Ini untung ada apa? Ada pesantren. Untung ada pesantren. Makanya yang hafal Quran itu banyak. Coba kalau misalnya kalian di rumah setiap hari megang HP, terus pagi setor ke pondok ke sini, nggak ada di sini yang mondok misalnya, pulang pergi, itu cepat selesai nggak? Itu lama sekali, bertahun-tahun.
sampai tuwek nggak selesai-selesai. Itu. Tapi kalau setiap hari diatur sedemikian rupa waktunya, ini akan cepat selesai. Makanya untung ada pesantren. Yang hafal Taurat, Injil, Zabur ini enggak ada. Padahal lebih sedikit daripada Al-Quran. Nah, makanya Al-Quran ini adalah mukjizat. Mukjizat. Bisa dihafal dengan mudah. Ini maknanya apa? Mukjizat. Makanya harus dijaga, dihafal dan dijaga. Ada orang, wah saya nggak mau ngapalin Quran, takut nanti kalau lupa. Takut kalau apa? Kalau lupa. Kalau lupa nanti masuk neraka katanya. Itu seperti orang, saya nggak mau jadi orang kaya, takut dirampok. Takut dia apa? Dirampok. Maka kalau semua orang takut menjadi orang kaya karena takut dirampok, ada nggak orang kaya di muka bumi ini? Nggak ada. Makanya supaya tidak masuk neraka, Al-Quran itu dihafal dan dimurojaah. Itu bukan pikirannya saya nggak mau menghafal Al-Quran karena takut lupa. Karena orang yang lupa Al-Quran ini dosanya besar, masuk neraka. Memang benar. Supaya nggak lupa makanya apa? Dimurojaah. Itu seperti orang, saya nggak mau menjadi orang kaya karena takut dirampok. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau semua orang takut dirampok, nggak mau jadi orang kaya, ya di muka bumi ini nggak ada orang kaya. Itu. Seperti mukjizatil asa wal yadi li Musa. Mukjizatnya Nabi Musa itu apa? Tongkat. Tongkat dan apa? Tangan di sini. Ini tongkat dan tangan ini punyanya Nabi Musa. Ini muncul mukjizatnya ketika Al-Quran ini, ketika Taurah ya, ketika Taurah ada atau setelah Taurah nggak ada itu, tongkat dan tangannya itu masih menjadi mukjizat. Setelah Taurah nggak ada, ya sudah berhenti mukjizatnya, habis. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sepanjang masa itu mukjizat. Sepanjang masa itu mukjizat. Mukjizat dari bahasanya, mukjizat dari kandungannya. Nah, ini semuanya adalah mukjizat. Nah, ini. Fa idza musyaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Ini ini sudah terjadi atau ada yang mengatakan belum terjadi, yaitu apa? Fa idza musyaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Yaitu ketika langit insyaqqat. Insyaqqat itu apa? Megar. Itu. Ini akan seperti apa? Seperti bunga mawar. Yang sangat indah. Ini mukjizat. Dikatakan ini sudah terjadi karena ini sudah sudah terjadi di masa lalu. Ada yang mengatakan belum terjadi. Dan juga masih banyak mukjizat-mukjizat lainnya yang belum belum terkuak, belum ditemukan di dalam
Al-Quran, masih banyak sekali. Ini. Wa taskhiril jibal wal hadid alladhi alanahu Allahu li Dawud, yaitu Nabi Dawud alaihi salam taskhiril jibal, itu apa? Menjalankan gunung dan besi itu di tangannya Nabi Dawud mudah apa? Ya mudah ditekuk, dilengkungkan. Ini. Wa alannal hadid, itu kan, wa alannal hadid. Ini semuanya terjadi pada masanya. Setelah itu sudah enggak terjadi lagi. Wa ibra'il akmah wal abrasi wa ihyal mauta li Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, beliau mampu untuk apa? Menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Buta sejak lahir terus buta. Ini kan susah untuk disembuhkan. Dan Nabi Isa alaihissalam ini mampu. Begitu juga wal abros. Abros itu apa? Abros kusta, penyakit kusta. Ini. Dan Nabi Isa alaihissalam mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Wa ihya'il mautah. Kalau Nabi Muhammad tidak hanya menghidupkan orang yang mati. Apa Nabi Muhammad SAW? Beliau ketika masih ingat, yaitu setiap hari Jumat atau setiap hari beliau ngisi khutbah, itu selalu berpegangan apa? Itu kayu apa? Dari kurma, tiang kayu kurma. Itu kurang lebih tepatnya itu ada di mihrab tempat sholatnya Rasulullah SAW terdahulu, sampingnya di situ. Nah, kayu sudah menjadi tiang, sudah dipotong-potong, sudah mati, ini bisa hidup, menangis, terseduh-seduh. Kenapa? Karena sudah tidak dipegang lagi oleh Rasulullah SAW. Karena gara-gara ada seorang perempuan usul kepada Kanjeng Nabi untuk dibuatkan apa? Mimbar. Kanjeng Nabi, ini sahabat ini semakin banyak, orang yang masuk Islam semakin banyak. Boleh enggak saya usul, saya buatkan mimbar supaya kelihatan. Apa kata Nabi? Boleh. Hanya dibuatlah mimbar. Nah, setelah jadi, Kanjeng Nabi itu kalau khutbah itu di atas mimbar yang tadinya itu pegangan kayu kurma, tiang Masjid Nabawi. Nah, itu. Akhirnya sejak itu si kayu kurma tadi itu beliau enggak apa? Beliau hidup ini. Beliau itu kayu kurma tadi itu masuk surga bersama Nabi. Itu sudah dijamin. Nah, kalau kita belum tentu, makanya kita bilang beliau. Nah, beliau masuk surga sudah. Nah, kayu kurma. Bayangkan. Menangis, akhirnya Kanjeng Nabi turun ketika sedang khutbah. Wahai tiang kurma, kayu kurma, kenapa kamu menangis? Dijawab, ya Rasulullah, saya ini sangat sedih sekali, sambil menangis itu kan. Yang setiap hari engkau selalu memegang saya ketika khutbah. Sekarang gara-gara perempuan yang buat mimbar, saya sudah tidak dipegang lagi. Protes itu kan. Terus Kanjeng Nabi tanya, kamu pengen tetap di sini di dunia atau ingin bersama saya
masuk surga. Kalau kamu ingin tetap di sini, tidak bersama saya di surga, ya sudah, saya akan ketika khutbah pegangan kamu. Tapi kalau kamu ingin masuk surga bersama saya, kamu diam, menerima. Nah, ini. Kalau kalian dipilih itu, milih yang mana? Hah? Diam. Karena apa? Ingin bersama Rasulullah masuk surga. Nah, kayu tadi itu pinter milih. Ya sudah, kalau gitu saya pengen bersama engkau ya Rasulullah masuk surga. Akhirnya kayu kurma tadi itu diam, menerima, nggak apa-apa, tidak dipegang, tapi dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah, ini. Semoga kita juga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Amin Allahumma amin. Fa idzan taqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min haula'i aw rufi'a ila rafiqil a'la rufi'at ma'hu mu'jizatuhu. Maksudnya apa? Ketika para nabi selain Nabi Muhammad itu mereka itu wafat, maka mukjizatnya sudah habis. Mukjizat Taurah, Injil, Zabur itu habis seketika ketika nabinya juga sudah wafat. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini meskipun Nabi Muhammad sudah wafat secara jasad, tapi Al-Quran sampai sekarang tetap menjadi mukjizat. Itu makanya mudah dihafal. Kalau digali, di dalamnya banyak sekali ilmu, banyak sekali ilmu dan hikmah yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaqala ila rafiqil a'la wa baqi al-Qur'an al-Karim ba'da intiqalihi sallallahu alaihi wasallam qa'iman bi risalatihi wa mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Al-Qur'an, meskipun kanjeng Nabi sudah wafat, Al-Qur'an itu tetap selalu memberikan mukjizat kepada kita. Fa huwa risalatun muayyadatun bi mu'jizatin min dati hadzal kitab. Wa hikmatu dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ursila lin-nasi kafatan ila yaumiddin. Jadi Al-Qur'an ini tetap memberikan mukjizat kepada kita sampai akhir zaman. Karena Al-Qur'an ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia sampai akhir zaman. Yad'un nas bi risalatihi al-muayyadati bi mu'jizatihi allati tutla 'alan nas ana al-laili wa atrafan nahar. Wa bainama baqil anbiya risalatuhum liqaumihim khassatan wa humul ladzina syahidu al-mu'jizat 'ala yadi anbiya'ihim fi zamanihim. Jadi Rasulullah ini diutus untuk kaum tertentu atau untuk semua umat manusia? Semua umat manusia, bahkan jin. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya saja. Nabi Musa diutus untuk kaum siapa? Bani Israel. Nabi Isa untuk orang Nasrani. Ini kan. Dan juga nabi-nabi yang lainnya. Ini mukjizatnya itu hanya bisa diperhatikan oleh kaumnya saja. Berbeda dengan kanjeng Nabi. Kalau kanjeng Nabi, semua umat manusia itu bisa menyaksikan mukjizatnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mukjizat Al-Qur'an. Walikulli qaumin had. Dan bagi setiap kaum itu mempunyai nabi masing-masing. Terakhir,
amma huwa sallallahu alaihi wasallam fa huwa khatimun nabiyyin ay khatamun nabiyyin wa risalatuhu sallallahu alaihi wasallam linnasi ajma'in hadirihim wa mustaqbalihim ila yaumiddin. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, risalahnya untuk semua manusia sekarang maupun yang akan datang sampai hari kiamat. Talzamuhum al-hujjatu al-qa'imatu nusba a'yunihim fala nabiyya ba'dah. Makanya tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala risalata ba'da risalati, dan tidak ada risalah setelah risalahnya nabi. Farisalatuhu sallallahu alaihi wasallam khatimatur risalah. Risalahnya nabi ini adalah risalah yang paling pungkasan. Oleh karena itu li'annahu risalatul kamali wat tamam. Oleh karena itu disebut sebagai risalah yang al-kamal, yang sempurna dan menyempurnakan. Oleh karena itu nabi juga disebut sebagai wa huwa rasulul kamal wat tamam sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi disebut sebagai utusan atau sebagai rasul sempurna dan yang menyempurnakan. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umat beliau, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana risalahnya ini adalah untuk semua manusia, dan juga risalahnya ini adalah untuk risalah yang paling terakhir. Oleh karena itu umatnya Nabi itu disebut sebagai umat yang paling terakhir, tapi menjadi umat yang paling baik. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhau 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi kalian wahai manusia, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk semua manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kebaikan, melarang keburukan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ahlul kitab mereka beriman kepada Allah, lakana khairul lahum, maka ini akan lebih baik bagi mereka. Oleh karena itu minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka itu adalah yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad, dan kebanyakan mereka adalah orang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya menjadi orang yang istiqomah di dalam keimanan. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منكم.